Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tugas hukum kesehatan yang berjudul Efektivitas Hospital Bylaws dalam mencegah malpraktik medis. Hospital Bylaw atau Peraturan Internal Rumah Sakit adalah aturan dasar yang mengatur tentang tata cara penyelenggaraan rumah sakit, yang mana mengatur tentang korporasi rumah sakit serta staf medis. Hospital Bylaws dibuat oleh pemilik rumah sakit atau yang mewakili, sehingga Hospital Bylaws merupakan produk hukum yang lebih tinggi dari direktur rumah sakit. Selanjutnya ada dasar hukum dan pengaturannya yang terdiri dari 3 dasar hukum. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit yang mewajibkan rumah sakit untuk menyusun peraturan internal, yaitu pasal 29 ayat 1 huruf R yang mencakup tata kelola dan pengawasan pelayanan kesehatan. Yang kedua itu ada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 772 Tahun 2002 tentang pedoman peraturan internal rumah sakit yang memberikan pedoman penyusunan Hospital Bylaws untuk memastikan kualitas pelayanan dan perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga medis. Dan yang ketiga itu ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Malpraktik di rumah sakit merupakan isu serius di Indonesia, di mana tanggung jawab tidak hanya terletak pada tenaga medis atau pada dokter, tapi juga pada institusi rumah sakit. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, rumah sakit bertanggung jawab atas kelalaian tenaga kesehatan yang menyebabkan kerugian pada pasien. Kasus malpraktik seringkali melibatkan komplikasi serius dan tuntutan hukum yang meningkat, baik pidana maupun perdata. Namun, regulasi yang ada masih ambigu, sehingga penegakan hukum dalam kasus malpraktik masih sulit dilakukan. Hospital Bylaws berperan penting dalam mencegah malpraktik di rumah sakit dengan menetapkan aturan dan prosedur yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan serta memberikan pedoman yang jelas mengenai standar pelayanan dan tanggung jawab, sehingga meminimalkan risiko kelalaian. Selain itu, Hospital Bylaws berfungsi sebagai alat manajemen risiko, membantu dalam identifikasi dan pencegahan potensi masalah hukum. Dengan adanya Hospital Bylaws ini, rumah sakit dapat lebih baik melindungi pasien dan tenaga kesehatan serta mengurangi sengketa hukum. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implementasi regulasi terhadap kebijakannya. Implementasi regulasi di rumah sakit penting untuk memastikan pelayanan kesehatan yang aman dan efektif. Rumah sakit harus memiliki peraturan internal yang mengatur operasional serta hak dan kewajiban tenaga medis dan pasien. Pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan meminimalkan risiko hukum. Bylaws harus diperbarui sesuai regulasi terbaru dan diterapkan secara konsisten dan transparan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran bylaws penting untuk menjaga integritas dan profesionalisme layanan kesehatan. Dalam hal ini terdapat pada pasal 189 ayat 1 huruf R Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan dampak efektivitas terhadap menangani kasus malpraktik. Yang pertama, meningkatkan kepatuhan. Dengan adanya regulasi yang jelas, tenaga medis lebih cenderung memenuhi standar perawatan untuk menghindari sanksi yang berfungsi sebagai efek jera. Yang kedua, dokter lebih proaktif dalam memberikan informasi kepada pasien yang dapat meningkatkan pemahaman pasien dan juga meningkatkan kepercayaan pasien yang bertujuan mengurangi resiko klaim malpraktik. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas. Pengawasan lebih ketat terhadap praktik medis dapat menurunkan insiden malpraktik. Yang keempat, mencegah dan manajemen resiko. Kebijakan hukum yang baik mendorong adopsi langkah-langkah pencegahan seperti audit medis dan pelatihan berkelanjutan. Yang kelima, memberikan perlindungan hukum bagi tenaga medis maupun pasien. Nah, di sini dapat memberikan dukungan hukum bagi dokter yang menghadapi tuntutan, membantu mereka dalam proses hukum, sehingga dapat memberikan fasilitas dalam penyelesaian. Yang kelima, yaitu memberikan perlindungan hukum bagi tenaga medis maupun pasien. Nah, di sini tuh memberikan dukungan hukum bagi dokter yang menghadapi tuntutan, membantu mereka dalam proses hukum, sehingga dapat memberikan fasilitas dalam penyelesaian sengketa, baik dari tenaga medis maupun pasien.
Tantangannya, penerapan hospital bylaws di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan multidimensional yang dapat mempengaruhi efektivitas serta kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Pertama-tama, globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam industri kesehatan. Dengan munculnya rumah sakit swasta yang menawarkan layanan dengan standar internasional, hal ini menciptakan persaingan yang ketat di pasar, memaksa rumah sakit untuk beradaptasi dengan praktik terbaik global yang seringkali berbeda dari regulasi lokal. Dalam konteks ini, rumah sakit harus menyesuaikan hospital bylaws mereka agar sesuai dengan standar internasional yang tidak hanya mencakup aspek teknis tetapi juga etika dan manajemen risiko. Namun, penyesuaian ini seringkali menemui kendala karena keterbatasan sumber daya dan pengetahuan tentang praktik terbaik global. Kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit masih menjadi isu yang krusial. Banyak pengelolaan rumah sakit dan staf medis yang tidak sepenuhnya memahami isi dan implikasi dari undang-undang ini, sehingga menyebabkan ketidakpatuhan dalam implementasinya. Penegakan hukum yang lemah juga menjadi faktor penghambat di mana sanksi terhadap pelanggaran tidak cukup efektif untuk mendorong kepatuhan. Hal ini menciptakan suasana di mana rumah sakit merasa tidak ada konsekuensi nyata untuk tidak mematuhi peraturan yang pada gilirannya dapat merugikan pasien dan mengurangi kualitas layanan dari rumah sakit itu. Oke, baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai peran pemerintah dalam meningkatkan hospital bylaws. Hospital bylaws mengatur tentang bagaimana kepentingan pemilik direpresentasikan di rumah sakit. Adapun upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah guna untuk mencapai hospital bylaws yang lebih baik ialah meningkatkan kinerja profesional yang berkualitas dalam merawat pasiennya. Serta pemerintah juga dapat memerintahkan komite medis untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan guna mencapai dan menjaga standar serta menuju kepada peningkatan pengetahuan dan keterampilan profesi. Terima kasih. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari efektivitas hospital bylaw dalam mencegah malpraktik medis. Menunjukkan bahwa rumah sakit memiliki tanggung jawab hukum atas kelalaian tenaga medisnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, rumah sakit wajib menerapkan sistem manajemen risiko dan pengendalian mutu untuk mencegah malpraktik. Namun, peraturan mengenai malpraktik di Indonesia masih ambigu, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih jelas dan pelatihan bagi dokter untuk meningkatkan kesadaran hukum dan etika. Penelitian juga mengidentifikasi bahwa perlindungan hukum bagi tenaga medis kesehatan belum sepenuhnya efektif, dengan banyak faktor yang mempengaruhi implementasinya. Sebagai upaya meningkatkan efektivitas hospital bylaw dalam mencegah malpraktik medis, beberapa saran penting untuk perlu diimplementasikan. Pertama, rumah sakit harus melakukan pembaharuan berkala terhadap hospital bylaw minimal setiap 2 tahun sekali untuk menyesuaikan dengan perkembangan standar medis terkini, disertai dengan SOP yang lebih terukur dan jelas. Yang kedua, aspek pengembangan SDM menjadi kunci penting di mana rumah sakit perlu menyelenggarakan pelatihan rutin tentang hospital bylaw dan program sertifikasi staf medis diimbangi dengan penerapan sistem rawat dan manajemen yang jelas. Adapun yang ketiga yang terakhir adalah penguatan kerjasama multi pihak melalui kolaborasi dengan asosiasi profesi medis, pihak asuransi, dan program edukasi pasien akan membantu memaksimalkan efektivitas hospital bylaw. Sekian dari saya, terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Sekian dan Terima kasih.